mandat dan kuasa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa? Yes, 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 puji Tuhan. Saya mengharapkan Bapak Ibu menjaga kesehatan karena cuaca hari-hari ini tuh agak sedikit berbeda ya dibandingkan sebelumnya. Kadang panas, kadang hujan, kemudian suhunya mendung, tapi saya lihat di derajatnya cukup lumayan hangat begitu, padahal mendung. Jadi Bapak Ibu mesti jaga kesehatan, terutama di Kota Blora ini penyebaran nyamuk DBD sudah cukup banyak, jadi mohon hati-hati, jaga kesehatan supaya kita tetap bisa bekerja, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, amin. Ya, saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang menjadi sebuah kelanjutan dari apa yang menjadi komitmen kita, yaitu tentang mandat dan kuasa sepanjang tahun ke depan. Nah, saya akan memberikan sebuah judul tentang kegagalan menjalankan mandat. Saya ulangi, kegagalan menjalankan mandat. Dalam sebuah misi Allah itu selalu memberikan kejelasan tentang misi apa yang harus diperbuat oleh seseorang, oleh pribadi atau kelompok orang. Dia akan bilang, kamu harus melakukan A, B, C. Sekalipun Tuhan tidak menjelaskan secara detail peristiwa-peristiwa apa saja yang akan terjadi ketika kita berada dalam jalur itu, tapi at least Tuhan itu memberikan sebuah arahan yang jelas. Tuhan itu memberikan sebuah visi yang jelas bahwa kamu harus melakukan ini. Dan ketika kita melakukan hal tersebut, kadang Tuhan tidak secara detail ngomong, nanti ketika kamu melakukan ini, kamu akan begini-begini, enggak. Contoh, Musa itu dipimpin Tuhan, dipilih Tuhan, dan disuruh Tuhan untuk memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Visinya jelas, misinya jelas, bahwa Musa adalah pimpinan tertinggi untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Nah, perjalanan mereka keluar dari Mesir secara detail harus melewati padang gurun. Apa yang terjadi di padang gurun, Tuhan tidak ngomong ke Musa. Tuhan cuma ngomong, pimpin Israel, pimpin umatku, karena umatku harus bebas. Tuhan akan mengadakan berbagai macam tulah di Mesir, Tuhan ngomong. Tapi perjalanannya, jadi Musa tidak tahu kalau nantinya di Mesir, di padang gurun itu ada pemberontakan. Musa tidak tahu kalau mereka itu nanti minta daging. Musa tidak tahu kalau mereka itu minta air dan lain sebagainya. Yang dia tahu bahwa misinya jelas. Pimpin umatku keluar dari Mesir. Itu di Alkitab. Contoh yang lain. Nah, ketika gereja ini mengadopsi NTT, Kupang, pelayanan ke sana, misinya jelas, adopsi, lakukan pelayanan misi ke Kupang. Bahkan kita sekarang sampai ke bangsa-bangsa. Tapi apa yang terjadi ketika di Kupang, mungkin Tuhan gak ngomong secara detail. Tapi visinya jelas, ini yang harus dilakukan. Nah, Tuhan tuh bekerjanya begitu. Nah, di tahun ini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa misi kita, visi dan misi kita adalah komitmen untuk menjalankan mandat dan kuasa. Dan ini akan terus diulang-ulang sampai saudara mengerti bahwa di tahun-tahun ini, di bulan-bulan ke depan, mandat dan kuasa itu kejelasan yang harus saudara tahu. Dalam Matius pasal yang ke-28, saya ulangi lagi ayat ini berulang-ulang kali, sudah 3 kali diucapkan, enggak apa-apa. Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18, mulai. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini mandat kita nih. Sepanjang bulan ini, sepanjang tahun yang akan datang ini nih mandat kita nih. Saudara harus tahu, oke, berarti aku ini adalah orang yang telah dipilih dan diutus Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid. Tanamkan itu dalam hati kita, tanamkan itu dalam jiwa saudara, tanamkan itu dalam roh saudara. Karena ketidakjelasan sebuah visi itu akan membuat kita tidak jelas juga melangkah ke depan. Apa yang harus dilakukan? Jadi saya mengharapkan saudara di awal ini mengerti, saya ulangi lagi, mandat dan kuasa adalah visi kita. Ayatnya, ini ayatnya tadi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah, lah Pak saya nggak bisa ngajar. Bawa kepada orang-orang yang bisa mengajar. Bawa dalam kelompok-kelompok kecil seperti FA, bawa ke gereja. Tapi tugasnya untuk menjadikan semua bangsa murid bukan tugas gereja secara lembaga, bukan tugas seorang full timer atau orang-orang yang pelayanan saja. Mandat dan kuasa ini harus dilaksanakan seluruh elemen masyarakat, khususnya di gereja. Jadi saya ini ekspektasi saya ketika pertama kali mendapatkan sebuah informasi bahwa tahun depan kita akan mandat dan kuasa. Ini yang dalam otak saya nih, nanti sekolah minggu, FOG, umum itu ada pelipat gandaan jumlah jemaat dan jumlah murid. Itu dalam konsep saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita harus menjadikan mandat dan kuasa, berarti kita harus melakukan sesuatu untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu yang dalam pikiran saya. Apa ya yang harus saya lakukan untuk kota ini? Supaya kita bisa memenangkan banyak orang. Apa ya yang bisa saya lakukan untuk supaya menjadi berkat. Sehingga mandat dan kuasa ini bisa terjadi. Sehingga di FA saya selalu menekankan. Di Pengkol saya menekankan, di Tegalomo saya bilang juga, di Perumnas saya bilang, ini tugas kita, ini tugas kita. Jadikan murid itu bukan cuma tugas seorang full timer, enggak. Semua, ayo ajak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Atau mungkin ada teman saudara yang sudah lama enggak ke gereja, ajak. Dimuridkan bareng-bareng, ayo bareng-bareng. Dan itu harus ditanam, harus ditanam, harus ditanam. Konsep awal ini harus dimengerti oleh Bapak Ibu. Oke? Saya mengharap awal ini bisa saudara pahami. Jadi tugas kita adalah mandat dan kuasa menjadikan semua bangsa murid. Amin. Amin. Aduh, puji Tuhan, hanya 3 orang yang mengatakannya. Tapi saya yakin dalam hati saudara akan berkata amin. Oke? Tugas saya sekarang adalah menjadikan semua bangsa murid. Berikutnya. Lalu ternyata dalam perjalanan kisah di Alkitab, itu ada orang-orang yang ternyata gagal. Dia sudah mendapatkan visi dari Allah, dia sudah mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Jelas arahan Tuhan itu jelas, kamu harus gini. Tapi kemudian dia gagal. Lah, kita akan belajar dari 2 tipe orang ini. Dari mana kegagalan mereka, kenapa mereka bisa gagal. Supaya kita sepanjang tahun itu bisa mengambil sebuah pelajaran, oh ternyata yang membuat saya tidak berhasil menjalankan visi ini adalah ini. Yang pertama adalah Adam dan Hawa. Ayo kita buka bersama-sama dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 mulai. Oke. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Oke, ini ya, perempuan. Lalu ia, ya ini perempuan, mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia
dan suaminya pun memakannya. Ada konsep yang salah dari ayat ini. Saya kalau pelajaran tertentu saya menekan ini bahwa wanita bukan sumber dosa. Yang pertama kali makan siapa? Ya, betul, memang wanita yang melakukannya. Tapi perhatikan kalimat yang paling bawah, dan memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Di mana Adam pada waktu itu? Ada dengan Hawa. Jadi ketika Hawa memetik pohon, memetik buah pengetahuan baik dan jahat, Adam di mana? Bersama-sama dengan dia. Jadi ketika Hawa mulai memakan buah itu, Adam di mana? Bersama-sama dengan dia. Jadi yang paling berdosa siapa? Dua-duanya berdosa. Tidak ada yang paling, saya memilih kaum wanita nih sekarang. Supaya kita memiliki sebuah pemikiran yang kompleks. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada satu kata yang menarik perhatian saya. Coba perhatikan gini, perempuan itu melihat. Nah, kata melihat dalam terjemahan bahasa Inggris itu semuanya sama. And when the woman saw, jadi ketika perempuan itu melihat. Kesalahan pertama, seseorang itu gagal menjalankan mandat adalah karena dia salah lihat. Begini, secara fisik, kita bicara Adam dan Hawa dulu Bapak Ibu. Secara fisik, Adam dan Hawa diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Dibedakan itu dengan kodok, dengan gajah, dengan macan, dengan kanguru, itu dibedakan. Secara akal budi mereka juga dibedakan. Secara rohani mereka itu sering berkomunikasi dengan Tuhan. Bayangkan, komplit banget ya Adam dan Hawa itu. Secara fisik dibedakan dengan makhluk ciptaan yang lain. Secara mental dia juga berbeda karena punya akal budi yang lebih pintar dibandingkan yang lain. Secara rohani mereka bolak-balik cerita dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah. Kalau bahasa sekarang ya sering berdoa begitu. Guanteng, pelayanan, rohani, walah. Bayangkan itu gambarannya. Tapi ketika kemudian perempuan ini melihat, ternyata Pak itu kan gara-gara setan. Benar, setan, ular itu memberikan sebuah opini. Ini loh Hawa, makan ini buah, loh enggak boleh. Loh enggak apa-apa, kalau kamu mau makan buah itu kamu akan jadi seperti Allah. Informasi yang diberikan oleh ular kepada Hawa itu masuk dalam pikirannya, dan setelah informasi itu dia terima, dia melihat buah itu. Memang iblis yang menggoda, betul, saya sangat setuju. Tapi kenyataannya keputusan manusialah yang membuat mereka berdosa dan jatuh. Jadi hal yang pertama saya sampaikan kepada saudara, hati-hatilah dalam melihat. Ini bukan cuma tentang mata, tapi juga melihat dengan hati. Ayo jadikan semua bangsa muridku. Aku ki sopo, aku ki rai sopo, pendidikanku tuh apa? Aku nggak bisa bicara, dia salah dalam melihat dirinya. Itu loh yang di sana, yang punya tahap pendidikan lebih tinggi, yang sudah pengalaman pelayanan dan lain sebagainya. Aku ini loh cuma pekerja di toko biasa, siapa saya? Loh dia sedang salah melihat. Dia sudah salah melihat. Tahu ke Bapak Ibu, Yesus kita kan berkuasa ya. Yesus kita itu kan Allah yang ajaib ya. Selama pelayanannya kurang lebih 3 tahun lebih sedikit itu, dia melakukan banyak perbuatan ajaib.
Bahkan dalam sebuah tulisan dikatakan sebetulnya perbuatan ajaibnya Tuhan Yesus itu lebih banyak dibandingkan apa yang tertulis. Begitu. Banyak banget, tapi hanya keterbatasan penulisnya yang mencatatnya. Banyak sekali. Tapi pikiran saya begini, kalau Yesus dulu itu seorang pendeta yang berkarisma, seorang pendeta yang penuh kuasa, seorang pendeta yang memiliki banyak sekali fans, followers. Tapi kenapa Yesus hanya memilih 12 orang dan sebagian dari mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi? Tidak bisakah Yesus memilih para murid-murid yang sudah pernah sekolah tentang Taurat? Kenapa Tuhan harus memilih orang-orang yang seperti Petrus yang berasal dari nelayan? Kenapa Tuhan harus menerima seorang Sakius pemungut cukai? Kemudian dia bertobat. Kenapa juga Tuhan selalu datang kepada orang-orang yang pakai tanda kutip sebetulnya dia tidak pernah dianggap. Ya. Karena Yesus sedang bicara besar, bicara kepada kita dengan kuat dan besar. Kamu adalah orang yang tepat untuk melakukan semua mandat, semua kuasa. Yesus tidak memilih orang-orang yang pintar sekalipun di dalamnya ada Lukas yang orang pintar. Sekalipun ada juga yang lain yang orang pintar juga. Tuhan juga memilih Rasul Paulus jadi orang yang pintar. Tapi kebanyakan dari mereka itu orang-orang biasa. Jangan salah melihat dirimu. Jangan salah melihat aku tidak mampu Pak. Berarti sudah setelah gagal. Aku kisopo. Enggak. Saudara punya andil yang besar untuk memuridkan. Saudara punya andil yang besar untuk melakukan sesuatu. Saudara punya andil yang besar untuk melakukan sesuatu. Sehingga semua bangsa menjadi murid, kita bisa melakukannya. Jangan salah melihat. Aku wis tuwo Pak. Jangan lihat tuanya, lihat tuh Maroy sudah tua. Tapi semangat dia berdoa, jos luar biasa. Dan banyak yang lain. Jangan salah melihat dirimu. Tuhan telah mempersiapkan. Ibu Gembala waktu itu juga bilang, kamu adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Itu kita. Kadang-kadang kita itu mulai salah memandang tentang diri kita. Sehingga kita tidak bisa menangkap isi hati Allah. Atau mungkin saudara salah melihat. Melihat apa? Melihat situasi. Alah, biasa, enggak usah mikir yang lain. Yang lain juga tenang-tenang aja, ngapain kita repot. Nah, lihat, kita salah melihat situasi. Oh yang lain itu juga tenang-tenang saja, ngapain saja ikut-ikutan, biarkan dia aja yang mau. Dia salah melihat situasi. Karena apa? Ketika dia tidak bisa melihat situasi dengan baik, dengan benar, maka dia sepenuhnya gagal menangkap isi hati Allah. Oh ini waktunya aku melakukan sesuatu. Oh ini waktunya aku melakukan sekalipun situasi di sekitarku tidak memungkinkan. Sekalipun keadaan di sekitarku tidak memungkinkan. Sekalipun lingkungan sekitarku itu berkata, oh ini rohani ya. Enggak, tidak. Tapi kita harus tetap melakukannya. Kita harus tetap melakukannya. Karena memang ketika kita salah melihat lingkungan di sekitar kita, kita akan terjebak dan berkata, yo wis lah, kowe wae, aku ora usah, aku tak melu ning mburi. Mari kita bergerak bersama-sama. Mesin kita ini lagi barusan dicas, mesin rohani maksudnya. Untuk kita menjalankan mandat dan kuasa. Ayo tergabung di dalamnya. Jangan lihat orang lain, wis, kowe sik aku mburi terakhir. Kowe sik ayo pelayanan. Wis aku tahun ngarep. Padahal itu perkataan tahun lalu juga mengatakan seperti itu. Ayo, jangan. Ayo, mari Bapak Ibu,
kita akan melihat bahwa saudara punya peran yang besar dalam pemuritan, dalam memenangkan kota, dalam lawatan Allah. Jangan melihat kanan dan kiri, dan jangan melihat dirimu sebagai orang yang tidak berharga dan tidak bisa apa-apa. Kadang memang orang itu, kadang itu Tuhan memakai orang-orang yang biasa. Dulu tuh ketika saya pelayanan di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, ada seorang ibu yang punya toko jual makanan lah ya, minuman-minuman gelasan begitu. Tapi variannya banyak sekali, jadi toko itu cukup ramai. Ketika saya kunjungan ke toko, ke warungnya kecil lah ukuran 3 kali 3 mungkin ya itu warungnya. Jadi enggak terlalu besar lah. Barangnya di dalam banyak sekali, jadi kalau mau beli itu harus geser sini, geser sana, ya namanya orang tua. Dia orang Surabaya, tapi dia jualan di Bau-Bau. Nah, ketika saya tiba-tiba saya kunjungan ke situ, terus sebentar, Mas Adik, kan dia orang Jawa nyebut saya Mas. Ya, Omah, gimana? Dia ke belakang ke dapurnya kecil, cuma bisa untuk 1 kompor kecil ya, sederhana banget. Dia keluarin dompet, kemudian saya nggak tahu dia ngambil apa, dia kembali ke depan dan saya diamplopi. Ini buat kamu. Loh, saya tanya, loh ini dalam rangka apa, Oma? Enggak tahu, aku pengen ngasih kamu aja. Saudara tahu enggak? Saya tidak pernah bilang kepada dia bahwa saya sedang membutuhkan uang itu. Jumlahnya itu pas. Pikiran saya, pikiran nih. Orang yang akan membantu saya itu sih duitnya wage, bela gitu, usaha ini gede. Itu pikiran manusia saya. Tapi kadang Tuhan pakai ini Om Heri. Dan ketika sampai rumah saya lihat, wah Tuhan ajaib. Engkau pakai orang yang sangat sederhana. Orang biasa untuk menyampaikan isi hati Allah bagi saya. Terus ketika saya mempersiapkan ini saya diingatkan, iya ya, kadang itu ya, saudara menganggap bahwa aku tuh tidak bisa apa-apa. Jangan salah. Saudara beli nasi kotak, rego 15.000 lah, 10.000, 15.000. Beli 1 misalkan. Kemudian saudara pergi keluar, tiba-tiba ada seseorang yang mungkin kelihatan biasa saudara kasih. Kalau itu tepat, itu orang yang menerima, wow luar biasa. Jangan lihat peluang yang ada. Ada sebuah cerita lucu, saya dengan Pak Agus beberapa tahun yang lalu, kan menjemput Pak siapa itu yang botak itu Bu, pembicara Billy Lantang, Pak Pendeta Billy Lantang, kan keretanya jam 2 subuh. Saya dengan Pak Agus, John, udah jam 1, oke siap. Wah, waktu itu kita masih tetanggaan, saya dengan Pak Agus, sekarang kan sudah beda RT. Nah, siap, nah, jam 1 kita berangkat. Nah karena saya itu kan tidur duluan ya, saya tuh enggak mikir panjang, yang saya bawa saya bawa cuma handphone tok. Saya enggak bawa dompet. Nah ternyata Pak Agus juga enggak bawa dompet. Di tengah perjalanan, John, kowe duit 5.000 ora? Ora ik. Ya apa? Parkir kereta. Waduh, iya yo, matang. Iki udan sisan. Terus, Cek, biasanya nih mobil ibu tuh banyak receh. Kita bongkari, selepot di dashboardnya kita bongkari. Biasanya nih mobil ibu ini banyak. Kali itu Bapak Ibu gak ada uang di mobilnya Ibu Gembala. Gak ada. Kepiye kok, masuk Billy Lantang kon metu kita ndak masuk dari dhewe mlebu. Masuk Billy Lantang kon bayari parkir 5.000. Sepanjang perjalanan pijon. Telepon jemaat cepu jam 1 malam masa ditelepon njaluk 5.000, ora lucu. Dan kita Tuhan tolong kau sepanjang-panjang 5.000 aja Tuhan. Minta 5.000 untuk bisa masuk parkir di dalam. Sampai stasiun akhirnya kita tidak dapat 5.000 Bapak Ibu. Pak Agus parkir agak di luar, saya kan bawa payung. Kemudian
Saya masuk ke dalam. Nunggu Pak Billy Lantang. Shalom Pak Billy. Oh shalom Ade, ya. Ayo keluar, saya bawa tasnya. Loh mobilnya kok nggak masuk? Oh nggak apa-apa Pak, kalau masuk lama Pak, ini dari luar aja. Kita jalan, keluar, terus dalam hati aman, nggak jadi masuk. Jadi kita nggak masuk parkiran, nggak bayar 5.000. Saya mikir begini, bayangkan ya, uang 5.000 kalau di tangan orang yang tepat, itu luar biasa loh. Saya tuh mengharapkan ada malaikat yang ngasih 5.000 malam itu, subuh itu. Saya mengharap, tapi tidak bisa. Saya mikir gini, hal sederhana, apa yang saudara bisa belikan untuk orang, mungkin bagi saudara sangat sederhana. Tapi saudara ini punya mandat, saudara ini punya kuasa, saudara ini punya sesuatu yang ketika nilai itu diberikan, mungkin bagi saudara sederhana, tapi ketika tepat melakukannya, wow itu luar biasa loh, beneran. Beneran. Di tengah perjalanan kan, di daerah hutan-hutan Cepu itu ada pohon tumbang. Pohon tumbang ketika saya nyebut Pak Billy Lantang, kita harus kembali menuju Cepu, akhirnya kita lewat Randu Blatung. Karena nggak mungkin kita nunggu sampai subuh gitu kan, pohon tumbang di tengah jalan. Banyak mobil yang balik, kita juga ikut balik arah ke Randu Blatung. Randu Blatung kan kanan kiri hutan. Pak Billy Lantang bilang, Blora dikelilingi hutan ya Pak? Betul, hutan. Saya bilang gitu. Oh, saya iseng. Pak, ini di Blora itu ada makanan yang sangat fenomenal karena buka jam 3 subuh sampai jam 5 subuh saja. Apa itu? Ayam Pak, tapi modelnya beda, kayak opor tapi beda. Bapak mau? Ada 5.000 ren duwe lho aku. Ya Pak Agus. Saya dengan pikiran saya kan beliau orang yang fitness ya, orang yang luar biasa, kan jaga makan tuh pasti kan ya, orang fitness itu. Tiba-tiba dia bilang gini, oke, saya mau, waduh. Terus kemudian, oke Pak, sampai Blora, saya pulang ke rumah, saya ambil dompet. Loh, saya nginep di sini. Oh enggak Pak, ini rumah saya, Bapak nginep di hotel. Loh kenapa? Saya mau mengembalikan kunci, karena kunci rumah saya bawa. Saya ambil dompet, saya makan dengan Pak Billy Lantang di Tunjungan itu. Dan beliau bilang, wah ketika makan pertama kali Pak itu langsung sampai ubun-ubun enaknya. Terus kita mengembalikan, naruh di hotel, kita pulang, ketika sampai gereja kita ketawa-ketawa. John, orang duwe 5.000 bingung. Bayangkan. Jadi sekarang, jangan anggap dirimu tidak bisa. Jangan salah lihat. Saudara bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Amin. Hal sederhana, sasaran kita adalah masih banyak. Jadikan semua bangsa muridku. Contoh lain, orang yang salah lihat, Daud. 2 Samuel 11 ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ketika bangun dari tempat, lalu berjalan-jalan di atas suatu rumah, tampak kepadanya. Dia ngelihat uang wedok adus. Ya memang. Akhirnya endingnya tahu kan Bapak Ibu cerita ini ya, salah lihat apa? Karena dia melihat orang mandi, ini ada beberapa orang bilang gini, ngapain juga sih Bathsheba mandi di situ? Kan biasanya enggak. Ya enggak tahu juga sih. Tapi Daud melihat dan kita tahu peristiwanya, akhirnya dia jatuh dalam sebuah perzinahan. Saul pun pernah salah melihat ketika tentara-tentara musuh itu berkeliling. Orang Israel itu istilahnya merasa ketakutan. Dia melihat orang Israel itu tercerai-berai. Dia melihat bahwa pasukannya itu mengalami down mentalnya. Dia akan mengambil sebuah keputusan yang salah, mempersembahkan korban bahkan. Padahal itu adalah tugas
dari seorang nabi. Jadi memang harus hati-hati. Saudara yang melihat dengan matamu harus hati-hati, saudara harus bisa melihat dirimu juga dengan hati-hati, saudara harus bisa melihat sekelilingnya juga hati-hati. Untungnya Yesus tidak salah melihat. Ketika dia bertemu dengan wanita berzina, semua orang berkata menurut hukum Musa dia layak dihukum. Tapi Yesus berkata, yang belum pernah berdosa silahkan lempari batu dengan batu. Dan satu persatu tidak ada melempari dan wanita ini diselamatkan. Yesus bisa melihat jauh ke depan. Bahkan ketika Tuhan itu memilih Gideon. Gideon itu seorang pengecut, penakut. Itu kisah awalnya begitu. Tapi Tuhan bisa melihat apa yang bisa dikerjakan oleh Gideon. Dan Tuhan tetap memilih dia dan berkata kepada Gideon, pimpin umatku, pimpin umatku. Bapak Ibu, jangan salah lihat, saudara ada orang-orang hebat, saudara orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang bisa mengenapi berbagai macam hal. Amin. Yang kedua kita bicara sebuah kelompok orang yang saya sebut sebagai Israel. Kita buka bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-6. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi enggak main-main ini, jadi ternyata ada makna rohaninya ketika Israel itu menerima minum dari sebuah batu karang. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Secara spesifik kita bilangan pasal yang ke-11. Bilangan 32. Bilangan pasal 32 ayat yang ke-11. Ini Tuhan sendiri bilang. Bilangan 32 ayat yang ke-11 mulai bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hati. Oke. Jadi Rasul Paulus itu menegaskan apa yang tercatat dalam kitab Bilangan. Orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas. Kemanakah mereka? Mereka kalau tidak masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka mati di padang gurun. Mereka mati. Lah kenapa mereka mati? Kalau kita bilang karena mereka tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan. Kalau Rasul Paulus bilang mereka melakukan yang jahat. Nah sebetulnya apa kesalahan Israel? Kenapa mereka tidak bisa sepenuh hati mengikuti Tuhan? Lalu perbuatan jahat apa yang Israel telah lakukan? Dan ketika kita sudah pernah mengetahuinya, saya menyelidiki kembali. Ternyata banyak sekali hal yang Israel telah lakukan. Sehingga Tuhan disakiti. Tuhan sudah menyatakan kuasanya, perbuatan yang ajaib, tidak ada
peristiwa yang tercatat bukan cuma di kitab suci tapi juga dalam sejarah yang sangat besar. Di mana Tuhan memberikan tulah, memberikan banyak hal kepada Mesir dan itu hanya terjadi pada waktu itu saja. Tapi Israel tidak percaya kepada Allah. Apa yang terjadi? Dia bersungut-sungut, rakus. Bilangan pasal yang ke-11. Kita lihat sebentar. Ayat yang pertama, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka dan ketika Tuhan mendengarnya bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan, bersungut-sungut. Kemudian lompat ayat yang keempat dan yang kelima. Ayat yang keempat, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang perai, bawang merah dan bawang putih. 6. Tetapi sekarang kita kurus kering. Lihat persungutannya. Kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Dia rakus, mereka bersungut-sungut. Dalam bilangan pasal 12 mereka mengadakan pemberontakan. Dalam pasal yang lain mereka membuat sebuah patung lembu emas untuk disembah. Dalam kitab yang lain, bahkan dalam kitab Kisah Rasul itu mereka menyembah dewa Molok. Loh bayangkan. Padahal mereka melihat betapa Tuhan sangat besar. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari kegagalan sebagian besar orang Israel masuk ke tanah Kanaan? Karena mereka tidak mengalami perubahan karakter. Kadang-kadang kita harus menyadari bahwa hidup kita itu harus mengalami sebuah perubahan. Dan kita jangan terjebak dengan sebuah keadaan begini. Aku dari dulu yang ngene. Aku dari dulu begini hidupku. Karakterku begini, cara bicaraku begini, cara ngomongku begini. Cara berkata-kata dan cara tingkah lakunya begini. Kalau kamu nggak mau terima ya sudah. Kita kadang termasuk saya pernah melakukannya. Tanpa kita menyadari bahwa loh kamu harus menerima aku apa adanya. Saya setuju dengan hal itu, tapi itu bukan titik, itu koma. Kamu harus menerima aku apa adanya, tapi aku harus berubah juga hidupnya. Jangan merasa, aku yang ini, kamu harus terima, nggak bisa. Apalagi dalam suami istri nggak bisa. Kita harus menampilkan diri kita apa adanya yang terus senantiasa diubahkan. Masalahnya Israel 40 tahun tidak pernah mereka itu, bukan tidak pernah ya, perubahan karakternya itu walah jan uwelek. Makanya sebagian besar dari mereka tidak masuk. Karena mereka selalu jatuh dari satu dosa ke dosa yang lain. Satu hal kepada hal yang lain lagi. Karakternya itu enggak berubah. Karakternya enggak berubah. Karakter itu seperti sebuah batu intan yang harus digosok sampai menimbulkan sesuatu yang mulia. Nah, masalahnya begini, kalau kita bicara karakter, kan masing-masing orang punya karakter berbeda-beda ya. Masing-masing orang memiliki sesuatu yang berbeda-beda ya. Dan kita tidak tahu dari mana, kalau bukan tidak tahu, kita menerima karakter kita ini kan ya Tuhan yang ngasih ya. Saya seorang sanguin, melankolis, itu kan bukan saya yang memilih waktu bayi kan.
Enggak. Yang lain mungkin punya temperamen apa, kan bukan saudara yang memilih. Itu memang sebuah pemberian dari sononya, begitu maksudnya. Tapi bukan berarti itu menjadi sebuah alasan bagi kita untuk tidak mengalami kemajuan, untuk tidak mengalami progres hal. Aku iso ning ngene ya wis lah. Ora ndak mau ya sudah. Jangan. Ayo, sekalipun saudara mungkin harus merubah, bisa mungkin pemikiran saudara yang dirubah. Mungkin perkataan saya juga harus dirubah, saya itu enggak sekarang ada yang sekarang dibandingkan yang lalu, walah menurut saya lu ya, itu banyak banget berubah. Dulu nek aku ngomong sak kenekku wae. Dulu kalau saya bicara, waduh saya itu karena dulu kan didikan saya dulu militer. Di rumah itu didikan militer, keras. Dan itu membentuk saya. Begitu. Jadi saya kalau apa-apa ya keras dulu. Tapi kemudian saya harus mengalami sebuah perubahan. Kalau sekarang masih keras, ya puji Tuhan berarti saya harus terus berubah. Tidak ada manusia yang sempurna, saya setuju. Ibu gembala pun bukan seorang gembala yang sempurna, tidak, tapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk berubah, untuk tidak berubah. Berubahlah, kadang-kadang begini, untuk membentuk sebuah karakter kita, Tuhan benturkan dengan sesuatu yang keras. Bisa berupa teguran. Teguran itu dari teman, dari sahabat, dari mimbar ini, dari siapapun juga. Yang kedua, dari masalah yang sudah sedang hadapi. Karena bisa jadi memang Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk menempa kita. Kamu ini loh yang masih temperamental, ini kamu loh yang masih insecure, yang kamu yang minderan, kamu ini loh yang masih suka overthinking dan lain sebagainya. Itu Tuhan berikan masalah supaya kita terus berubah sampai kita bisa menyelesaikan semua mandat. Atau bahkan mungkin karakter kita ya terbentuk karena kita pernah melakukan sebuah kesalahan. Dari satu kesalahan kepada kesalahan yang lain. Dari satu hal kepada hal yang lain. Ayo dong, Bapak Ibu, kita sudah menerima mandat, kita sudah menerima kuasa. Jangan salah lihat dirimu, jangan overthinking, tapi berubahlah karakter kita dari waktu ke waktu. Dari hari ke hari, setiap saat, setiap waktu, izinkan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya membongkar hati kita. Oke, membongkar hati kita. Kita bagaikan sebuah bejana yang dibentuk oleh Allah untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang luar biasa. Jadi kesimpulannya, siap melakukan sesuatu buat orang-orang di sekitar kita, amin. Saya memanggil pemain musik, worship leader dan singer. Saya ulangi, jangan salah lihat. Saudara itu orang yang dipercaya untuk melakukan hal yang besar. Ini ekspektasi saya nih secara pribadi, ekspektasi saya ini. Sepanjang bulan yang akan datang ketika saudara memuridkan satu orang satu saja. Satu orang memuridkan satu saja. Jangan melihat keadaanmu lah. Sa-iso-isomu wis lah. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Saya memuridkan satu, maka ibadah pagi, ibadah sore, itu jumlahnya akan bertambah. Dan tidak menutup kemungkinan nanti ada FA baru, kelompok-kelompok baru, hal-hal yang memang perlu digembalakan, perlu dimuridkan. Dan siapa gembalanya? Saudara. Saudara. Aku raiso, lihat, jangan bilang tidak bisa dulu, minta G.
Aku nggak bisa Pak, aku nggak pernah. Segala sesuatu itu memang berasal dari nol. Yang penting mau mencoba. Ya, ya siap-siap. Tiba-tiba nih. Saya dapat informasi, Pak ada yang sakit. Lapor kepada admin atau kepada pastoral, Pak ada yang sakit. Nah sebelum kami datang ke sana, saudara sudah datang. Dalam nama Yesus mari. Kamis kemarin, saya itu punya kelemahan Bapak Ibu. Nek asam lambung saya naik, aku cegukan. Cegukan itu dari pagi sampai sore, orang mandek. Bahkan bisa 3 hari berturut-turut. Tadi sebelum khotbah saya cegukan. Kenapa asam lambung saya naik? Saya munggah mimbar ki rodok grogi ya. Saya lambung gak? Tuhan, hari Kamis kemarin saya dari pagi itu cegukan. Saya bilang kepada FA di Tegalombo. Saksinya tuh Roy, saya pergi dengan dia. Bapak, kita berdoa di Tegalombo nih jiwa-jiwa tambah angel. Ora popo, kita punya kuasa. Praktek, ada yang sakit, jenengan datangi, sembayangi. Pokoknya, nek ora mari piye Pak, ora popo, melaku sih. Terus saya bilang begini, aku ki dari pagi ceguken Pak. Praktek saya ki, aku disembayangke. Tenan, yo, wis. Saya berdiri, semua anggota FA kami Tegalombo berdiri. Saya ditupangin tangan oleh Pak Yain dan beberapa orang. Doanya amin. Dalam nama Yesus, aku berdoa cegukannya sembuh. Dalam nama Yesus. Saya ngomong amin, bebek gitu. Sampai saya pulang, itu belum sembuh. Kan itu ada ibadah pemakaman ya, ada yang meninggal. Andika kita makam jam 2 siang. Waktu sampai jam 2 siang di sana, cegukan saya itu mari loh. Walaupun nanti malamnya kambuh lagi, tapi at least saya melihat bahwa mereka tulus loh melakukannya. Mereka sungguh-sungguh. Kita tahu bahwa Tuhan, aku enggak mau salah lihat siapa diriku. Aku cuma bejana yang bisa dibentuk. Bentuklah Tuhan, bentuklah Tuhan, bentuklah. Aku siap melakukan sesuatu. Hal yang sederhana sekalipun, aku mau melakukannya. Aku mau belajar memuridkan orang lain. Amin. Tak ingin ku hidup bagi dunia ini lagi.